Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dezulfan Pratama Raffian Trihoran dengan NPM D1A025002. Di sini saya akan membuat video mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah bahasa Melayu yang telah menjadi lingua franca di Nusantara sejak abad ke-7. Dalam berbagai prasasti dari Kerajaan Sriwijaya, seperti prasasti kedudukan Bukit dan Talang Tuwo, terlihat bahwa bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa administrasi dan penyampaian informasi. Sejarah penting bagi bahasa Indonesia terjadi pada tahun 1928 ketika para pemuda melalui Sumpah Pemuda menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Setelah Indonesia merdeka, bahasa ini ditetapkan secara resmi sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Kedudukan ganda sebagai bahasa nasional dan bahasa negara menjadikan bahasa Indonesia alat komunikasi, lambang identitas, simbol kebanggaan, serta sarana pemersatu berbagai suku dan budaya di Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan ejaan yang panjang dimulai dari Evan 1901, ejaan Sowandi 1947, dan ejaan Melindo. Pembaruan besar terjadi pada tahun 1972 lewat ejaan yang disempurnakan. EYD kemudian diperbarui menjadi PUEYD 1987, PUEBI 2015 hingga pembaruan PUEBI dan EYD edisi 2021 sampai 2025. Pembaruan ejaan menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan ilmu pengetahuan modern. Keseluruhan perkembangan ini mencerminkan perjalanan panjang dan pentingnya bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dan budaya bangsa. Sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa merujuk pada pandangan atau perasaan seseorang terhadap suatu bahasa, baik bahasa sendiri maupun bahasa orang lain. Sikap ini dapat berupa sikap positif atau negatif dan pada akhirnya mempengaruhi bagaimana seseorang menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia dapat terlihat dari kebanggaan dalam menggunakannya, keinginan untuk mematuhi kaidah bahasa baku, dan kepedulian terhadap perkembangan bahasa. Menurut Garvin dan Mathiot, terdapat 3 ciri sikap bahasa. Yang pertama yaitu kesetiaan bahasa, yaitu keinginan mempertahankan bahasa sendiri. Yang kedua, kebanggaan bahasa, yaitu menjadikan bahasa sebagai identitas bangsa. Yang ketiga, kesadaran norma, yaitu kemampuan menggunakan bahasa secara tepat dan santun. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia menjadi penting karena bahasa ini merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan sikap positif, masyarakat akan menjaga kelestarian dan mutu bahasa. Sebaliknya, sikap negatif seperti meremehkan bahasa Indonesia, menganggap bahasa asing lebih tinggi, atau tidak peduli dengan aturan bahasa akan merugikan kualitas komunikasi nasional. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bentuk kontribusi dalam menjaga identitas nasional. Materi yang ketiga, teks dalam kehidupan akademik. Teks akademik merupakan media utama dalam aktivitas ilmiah dan pendidikan tinggi. Teks ini berfungsi untuk menyampaikan hasil penelitian, analisis teori, dan gagasan ilmiah secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kehidupan akademik, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk membaca teks, tetapi juga menghasilkan tulisan ilmiah yang baik. Jenis teks akademik terbagi menjadi 2. Yang pertama, tulisan berbasis kajian pustaka seperti makalah, artikel populer, buku ajar, modul, dan biografi. Tulisan yang kedua yaitu tulisan berbasis penelitian seperti laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal. Ciri utama tulisan akademik adalah menggunakan bahasa baku, bersifat objektif, ilmiah, logis, sistematis, serta mencantumkan referensi.
Struktur karya ilmiah umumnya meliputi pendahuluan, landasan teori, metode, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Penulisan akademik mengharuskan penulis menguasai teknik penulisan ilmiah, kejujuran akademik, serta kemampuan berpikir kritis. Kegiatan membaca juga menjadi pendukung utama karena pengetahuan yang luas mempermudah penulisan yang berkualitas. Materi yang keempat yaitu menjelajahi dunia pustaka digital. Perkembangan teknologi membuat sumber pustaka digital menjadi sangat penting dalam kegiatan akademik. Mahasiswa kini dapat mengakses berbagai jurnal, buku, dan artikel ilmiah melalui platform digital. Sumber-sumber digital memungkinkan pencarian referensi yang relevan, cepat, dan terkini untuk mendukung penyusunan karya ilmiah. Selain mencari referensi, mahasiswa juga perlu menguasai aplikasi pengelola pustaka seperti Mendeley. Mendeley tersedia dalam bentuk desktop, referensi manager, dan web, yang memungkinkan penyimpanan file PDF, pengelolaan referensi, penyusunan sitasi otomatis, hingga pembuatan daftar pustaka dengan berbagai gaya penulisan. Penggunaan aplikasi referensi ini membantu meningkatkan ketelitian, efisiensi, dan profesionalitas dalam penulisan karya ilmiah. Penguasaan pustaka digital menjadi modal penting dalam menghadapi tuntutan akademik di era modern. Materi yang kelima yaitu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah keterampilan penting dalam dunia akademik karena menjadi sarana penyampaian gagasan, hasil penelitian, dan pemikiran ilmiah secara lisan. Tujuan presentasi ilmiah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga meyakinkan audiens tentang relevansi dan kebenaran materi yang disajikan. Sebuah presentasi ilmiah terdiri dari 3 komponen utama, yaitu komunikator atau penyaji, media, dan audiens. Presentasi yang baik memerlukan penguasaan materi, penggunaan bahasa yang santun dan komunikatif, intonasi suara yang jelas, serta pemanfaatan media visual seperti PowerPoint, grafik tabel, dan gambar. Ketepatan pemilihan media visual akan membantu audiens memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, gestur tubuh, kontak mata, dan kemampuan menjawab pertanyaan juga menjadi faktor pendukung keberhasilan presentasi. Presentasi ilmiah dinilai buruk jika penyaji tidak mampu menjelaskan materi secara jelas, hanya membaca teks, atau tidak menggunakan media yang efektif. Sebaliknya, presentasi dapat menjadi sangat baik jika penyaji mampu berbicara dengan meyakinkan, menjelaskan materi secara runtun, serta menyampaikan pesan secara persuasif dalam konteks akademik. Keterampilan presentasi ilmiah sangat diperlukan agar mahasiswa mampu mempresentasikan gagasan secara profesional dan efektif.